Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Ngopi Se. Ngobrolin politik itu asik. Masih bersama saya Zerlinda Zuhdi dan juga tentu saja dua narasumber kita hari ini, Mas Zaki Mahendra selaku Bendahara Nasional Kaukus Muda P3 dan juga Mas Alwan Riantobi selaku Ketua JPPR Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat sekaligus juga pengamat politik. Nah, Mas Zaki dan juga Mas Alwan, obrolan kita semakin seru. Pastinya teman-teman juga semakin antusias nih mendengarkan diskusi kita. Tadi kita sudah di segmen awal kita sudah menyinggung mengenai pemilih muda ataupun juga kaum milenial dalam hal keikutsertaannya di Pilkada 2020. Nah, kita sekarang beralih ke pemilihnya nih, anak-anak milenial nih. Sebenarnya gimana sih cara yang ibaratnya jitu gitu ya, supaya anak-anak milenials ini mau ikut serta ataupun juga aktif dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Mungkin dari Mas Alwan dulu, silakan Mas Alwan. Ya, soal milenial lalu pemilih. Jadi milenial, pemilih dan politik ini penting untuk kita luruskan. Misal satu begini, bahwa milenial tidak memandang politik itu melulu bicara soal partai. Melulu kita bicara harus jadi caleg misal kira-kira. Tetapi menjadi seorang pemilih, menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas, pun juga itu bagian dari kita berpolitik. Jadi politik itu tidak sempit dimaknai berpartai, menjadi anggota dewan, atau menjadi seorang pimpinan partai. Tetapi menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas, itu juga bagian dari berpolitik. Jadi sebenarnya makna politik itu adalah sesuatu yang mulia dan politik itu sangat universal, tidak kemudian direduksi dalam makna soal politik berarti kita berpartai. Jadi milenial kalau mau berpolitik menjadilah pemilih yang rasional. Misal kalau kemudian pemilih milenial itu menjadi salah satu komunitas yang jumlahnya sangat besar, juga bisa menjadi satu ikon untuk mengkampanyekan politik yang sehat. Misal di Pilkada 2020, milenial bisa mengambil posisi untuk mengkampanyekan pilkada sehat. Jadi kita harus menjalankan pilkada dan juga menjalankan protokol kesehatan misal. Lalu bagaimana kampanye-kampanye soal pilkada sehat? Milenial bisa dengan kreativitasnya yang saya kira sangat banyak menjadi pemilih, selain menjadi pemilih di hari-hari 9 Desember dia menggunakan hak politiknya, tetapi juga menjadi pemilih yang bisa menjadi ikon untuk mengkampanyekan pilkada sehat tadi maksud saya. Jadi sebenarnya kita tidak juga saat ini ya, mungkin dulu di 2004 2009 ada istilah misal kita beli kucing dalam karung misal, karena kita nggak tahu siapa calon pemimpin kita. Hari ini menjadi pemilih saya kira milenial sudah punya pilihan yang tepat, walaupun banyak penelitian juga yang mengatakan bahwa milenial itu adalah pemilih ngambang, pemilih yang belum menentukan pilihannya. Dia menentukan pilihannya mungkin pada saat menjelang hari H misal. Atau pemilih milenial itu pemilih yang cenderung reaksioner karena dia menggunakan hak pilihnya dengan basis satu, misal kalau dia laki, aduh itu cantik ya, saya harus pilih dia, kira-kira begitu. Kalau dia perempuan, dia mengatakan, oh iya dia ganteng ya, saya harus milih dia, misal kira-kira. Atau ada hal-hal lain yang memang di luar kebiasaan orang-orang tua memilih, lalu dia menggunakan itu sebagai keputusan dia untuk memilih. Misal karena soal kecantikan, soal kegantengan, atau misal oh dia S2, S3, lalu oh pendidikannya oke, saya suka dengan dia cara dia ngomong. Tetapi dia tidak melihat bahwa visi misi dia keren, latar belakangnya dia seperti apa, latar belakang partainya dari mana, itu dia nggak peduli soal itu. Dia hanya melihat oh dia cantik, dia ganteng, oh dia S2, dia penampilannya kayak milenial banget. Yang disampaikan itu bahasa-bahasa yang sederhana. Merasa terwakilkan gitu ya anak-anak milenialnya. Jadi memang milenial punya keterlibatan yang sangat luar biasa dalam berpolitik menjadi seorang pemilih. Tetapi kita penting untuk memposisikan diri sebagai seorang pemilih. Selain menggunakan hak politik kita, kita juga bisa menjadi pemilih yang rasional untuk mengkampanyekan pilkada sehat di 2020. Itu ya, bisa jadi ikon nih, milenial bisa jadi ikon pilkada sehat yang positif ya. Ikon yang positif pastinya. Pilkada sehat. Pilkada sehat. Jadi tetap berpartisipasi dalam pilkada dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu yang penting ya teman-teman ya. Mas Zaki gimana tanggapannya? Ya sekali lagi saya berbicara sebagai perwakilan partai politik ya. Kami juga mirip dengan Mas Alwan ini. Tadi sudah disebutkan pemilih milenial itu kalau bisa lebih menggalakkan bahwa pilkada sehat, terus pemilih yang rasional. Nah, mungkin saya hanya ingin menambahkan
menjadi pemilih dalam terutama menjadi pemilih pertama ya atau pemilih pemula dalam pilkada kali ini ya mereka juga harus cerdas. Artinya yang tadi disampaikan Mas Alwan, bagaimana seorang pemilih itu juga harus memiliki informasi atau pengetahuan terkait visi misi dari calon tersebut. Jadi jangan sampai karena apa namanya dengan dia ini muda atau dia ini lebih cantik atau lebih keren tapi visi misinya terlupakan. Nah, itu yang saya ingin sebutkan lah pemilih pemula kali ini harus lebih cerdas gitu. Jadi jangan sampai lagi seperti Pilpres atau Pileg kemarin lebih termakan hoax atau kabar-kabar yang fitnah atau apa yang tidak baik lah. Jadi kita harus benar-benar memfilter segala informasi yang masuk dalam pemilih pemula kali ini. Nah, tentu bagi partai politik yang memiliki apa namanya strategi dan juga punya namanya struktur partai, mesin partai. Nah, inilah yang akan digerakkan oleh partai politik tersebut. Artinya kan paslon-paslon itu kan pasti berkoalisi, punya struktur, punya mesin partai partai politiknya masing-masing. Tentulah yang misalnya Banom seperti P3 yang di Kaukus Muda, GPK atau AMK itu akan digerakkan untuk meraih simpati dari pemilih muda ini. Nah, ini penting karena Pilkada tahun 2020 ini adalah apa namanya pemanasan bagi partai politik pasca Pilpres kemarin atau pasca Pileg kemarin. Artinya setiap ruang atau setiap apa namanya setiap daerah yang kita usung calonnya, kami akan menggerakkan mesin-mesin partai tersebut. Jadi ini benar-benar pemanasan dan persiapan untuk pemilu berikutnya. Saya itu. Jadi memang catatan bersama untuk generasi zaman now gitu ya bilangnya atau betul. anak-anak milenial gitu ya. Jangan cuma dilihat fisiknya aja, cantiknya, gantengnya, lulusan mana gitu ya. Tapi harus dikepoin gitu ya. Betul. Dikepoin visi misinya, programnya seperti apa gitu ya. Jangan cuma ngepoin selebriti aja tapi kepoin juga calon pemimpin daerahnya seperti itu ya. Bisa. Itu tugas kita anak-anak milenial. Kalau saya sih milenial, Masnya gimana? Kita Nggak sopan ya kayaknya nanyain umur ya. Oke, baik. Nah, generasi Z kok. Generasi Z. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau menurut Mas berdua nih, sosok seperti apa yang kira-kira bisa merepresentasikan generasi zaman now atau generasi milenial? Yang dibutuhkan tuh seperti apa? Hal-hal yang anak muda pengen diakomodir dari pemimpinnya tuh apa sih sebenarnya? Mungkin dari Mas Zaki. Iya, sekali lagi saya sebagai perwakilan partai politik dalam diskusi ini kami melihat figur-figur untuk para pemilih pemula adalah bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan pemilih pemula atau pemilih yang di bawah umur 30 tahun lah ya, kalau misalnya kita sebut sebagai milenial. Nah, bagaimana pola komunikasinya, bagaimana pola sosialisasinya, interaksinya, mungkin saja dia bisa interaksi di Karang Taruna atau di LSM atau organisasi pemuda lainnya. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan itu selalu menjadi poin penting dalam fit and proper test yang dilakukan oleh P3. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka bisa memahami bonus demografi di daerah tersebut. Nah, karena harapan dari para pemilih pemula ini atau pemilih milenial ini adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan studi dan bisa bekerja. Kemudian bisa mengurangi angka pengangguran dan bisa meningkatkan ekonomi di keluarganya. Nah, tentu itu jadi poin yang lebih penting lagi bagi P3 bahwa sosok yang harus digarap atau yang dipilih oleh P3 ya harus mengerti bonus demografi ini. Mau di mana nih dia sebagai pemimpin daerah, pemimpin di kabupaten ataupun pemimpin di kotanya, bagaimana dia bisa menggerakkan pemuda sebagai sebagai wujud perubahan di kotanya tersebut dan juga bagaimana bisa meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. Oke, jadi yang akrab, yang mingle gitu ya Mas ya sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Betul. Kalau menurut Mas Alwan gimana Mas? Kalau bicara sosok ya, yang bisa mengakomodir kebutuhan anak muda ini kan kalau mengakomodir udah tentu dia nggak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Tetapi minimal ada indikator-indikator yang bisa masuk dalam kebutuhan anak muda, itu tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana soal gagasan dari calon tersebut. Karena kalau gagasannya dari pasangan calon atau figur tersebut itu masih gagasannya konvensional, ini tidak akan menyentuh milenial. Milenial itu dia sudah bicara soal digitalisasi, dia bicara soal modernisasi. Tetapi campaign yang dibangun oleh figur itu adalah
kampanye-kampanye konvensional, Mhm. ini saya yakin tidak akan menyentuh. Jadi butuh kebaruan juga Dia ya butuh Mas Zaki? pembaruan. Mhm. Jadi ada perubahan dari metode merebut segmen milenial ini juga perlu media kampanye yang berbeda ya. Mhm. Lalu kemudian bagaimana kemudian mengakomodir pasca dia menang misal, Ya. pun juga harus ada kebijakan-kebijakan yang memang juga pro terhadap kebutuhan milenial. Ya. Jadi tergantung pada gagasan si calon tersebut Oke. dan bagaimana idenya dia. Mhm. Kalau ide dia masih pada tataran konvensional, Konvensional. dia tidak akan menjadi panutan dari para milenial. Ya, ya. Kalau dia mau jadi panutan milenial, perbaharuilah konstruksi berpikirnya bahwa kita harus sudah bergeser dari Iya. 4.0 ini nih. Iya, Kita iya. harus sudah melihat zamannya, harus dia jauh lebih berkembang. Ini milenial sudah melihatnya kan lebih ke situ. Nah, lalu juga hal-hal yang memang milenial ini kan kecenderungannya dia tidak mau membicarakan sesuatu itu pada hal yang berat ya. Jadi kayak ngomongin politik bagi milenial kadang-kadang apa sih politik? Iya. Kayak berat banget ya. Iya benar Mas. Tapi kalau politik itu dikemas dalam bahasa yang sederhana, dia akan menarik untuk dibicarakan. Ya. Karena bagi saya, bisa saja politik menurut kita berbeda dengan milenial. Karena politik bagi kita, pemahaman kita berbeda, tapi bagi dia politik mestinya simple. Jadi kita harus lebih menyentuh apa yang dia, karena cara pandang berpolitik kita mungkin berbeda dengan cara pandang milenial untuk berpolitik. Nah itu kelebihan pemimpin untuk menerobos dan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi dia harus masuk ke dalam untuk melihat kebutuhan milenial. Kira-kira begitu. Jadi memang package-nya harus lengkap gitu ya Mas, ya, bukan hanya bisa akrab saja, bisa mengayomi, tapi juga visi misinya juga bisa harus ada inovasi, ada kebaruan seperti itu ya. Nah teman-teman, obrolan kita mengenai pilkada semakin seru. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda. Tetaplah di Ngopise, ngobrolin pilkada itu asik.